Di wilayah negara kuno Guntur, ada tanah suci, Gunung Guntur. 9 raja semuanya memiliki tubuh atau inkarnasi asli mereka yang tinggal di sini. Dan nenek moyang Guntur telah menyiapkan formasi yang menakutkan dengan cara apapun, menjadikan ini tempat paling berbahaya di seluruh benua asal. Ini lebih menakutkan daripada ibu kota manapun di negara kuno Flamewin. Hah! Angin bertiup, dan sosok berjubah hitam dan topeng emas muncul di kaki Gunung Guntur. Kaisar negara kuno angin api hidup terpisah, tetapi sebagian besar negara kuno Guntur berkumpul di sini. Luo Feng menatap gunung suci ini, dan guntur dan kilat tak berujung menyebar kemana-mana di pegunungan. Seharusnya ada Thunder Origin Avenue yang tersembunyi jauh di dalam gunung Guntur ini. Meskipun tidak ada Thunder Avenue di 9 jalan asal yang terkandung dalam aturan tertinggi benua asal. Namun, dengan kehendak spiritual Luo Feng, dia dapat melihat bahwa ada Thunder Avenue yang tersembunyi di gunung suci di depannya. Alam semesta asli dapat berisi jalan asal kehidupan. Binatang dunia juga berisi jalan asal kehancuran. Dapat dimengerti bahwa leluhur Guntur menggunakan caranya untuk menyembunyikan Thunder Origin Avenue di sini. Seorang pria kuat berjubah hitam dan wajah emas. Pria kuat misterius berjubah hitam dan wajah emas itu telah datang ke Gunung Guntur. Susunan Gunung Guntur mencakup jangkauan yang luas. Luo Feng sepertinya baru saja mencapai kaki gunung, tetapi dia sudah berada dalam jangkauan pengamatan Gunung Guntur. Segera, beberapa raja terkejut. Ya. Guntur tak berujung berkumpul di kaki gunung. Guntur ini akhirnya berkumpul menjadi seorang lelaki tua berjubah putih. Masih ada guntur yang berkeliaran di tubuhnya. Kekuatan setiap guntur mengejutkan Luo Feng. Ada 9 raja di negara kuno Guntur. Kudengar ada 3 dari mereka di garis keturunan Guntur. Luo Feng berpikir, raja dari garis keturunan Guntur dapat mengerahkan kekuatan luar biasa dari garis keturunan Hunyuan. Seperti lelaki tua berjubah putih di depannya, masing-masing Guntur yang tersebar secara alami memiliki kekuatan Kaisar Guisu dan Raja Dewa Wusin. Dalam hal penggalian garis keturunan sumber kekacauan, garis keturunan Guntur adalah yang paling kuat di benua asal. Metode rahasia yang mereka praktikkan dapat membuat mereka lebih sadar dan dapat memanfaatkan kekuatan garis keturunan dengan lebih baik. Bahkan harta rahasia sangat kompatibel dengan garis keturunan. Saya Lei Fu. Orang tua berjubah putih itu tersenyum pada Luo Feng. Saya telah mendengar tentang reputasi jubah hitam itu. Saat dia berbicara, keinginan tak terlihat menyebar dan diam-diam menyerang Luo Feng. Boom! Kehendak spiritual Luo Feng sangat luas dan berat. Setelah sedikit menyentuh, lelaki tua berjubah putih itu segera menarik kehendak spiritualnya. Kehendak spiritual dapat melampaui tingkat Raja Dewa. Saya mengaguminya. Pria tua berjubah putih itu berkata sambil tersenyum. Dalam hal budidaya garis keturunan sumber kacau di seluruh benua asal, garis keturunan Guntur dari negara kuno Guntur diakui sebagai yang terkuat. Siapa sangka bahkan metode rahasia kehendak spiritual begitu luar biasa. Luo Feng berseru. Kamu terlalu menyanjung. Orang tua berjubah putih itu sangat ingin tahu tentang identitas orang kuat berjubah hitam berwajah emas di depannya. Lagi pula, di seluruh benua asal, ada terlalu sedikit orang yang kehendak spiritualnya melebihi tingkat Raja Dewa, jauh lebih sedikit daripada Kaisar dan Raja. Dan itu sangat menahan Kaisar dan Raja yang mengolah garis keturunan Hunyuan. Di depan Luo Feng, Kaisar dan Raja yang mengolah garis keturunan Hunyuan ini, mengandalkan harta rahasia dan bentuk kehidupan pamungkas, akan sangat melemah bahkan jika mereka bisa tetap terjaga. Bahkan beberapa kaisar dan raja dengan kemauan spiritual yang lebih lemah merasa sulit untuk tetap terjaga pada waktu biasa. Begitu mereka diserang oleh kehendak spiritual Luo Feng, mereka kemungkinan besar akan kehilangan kendali. Tuan Leifer, saya mendapat buah 1000 mimpi yang langka secara kebetulan. Luo Feng berkata, saya ingin tahu apakah negara kuno Guntur tertarik? 1000 buah mimpi? Lord Leifer tersenyum, tentu saja saya tertarik. Saya ingin menukar sebagian dari mayat makhluk garis keturunan Hunyuan alam tertinggi. Luo Feng berkata, semakin banyak bahan mayat, semakin baik, dan mereka bisa berasal dari makhluk Ultimate Realm Hunyuan Bloodline yang berbeda. Lord Leifer terkejut ketika mendengarnya. Bahan mayat? Bahkan jika Anda mendapatkan beberapa bahan, tidak mungkin untuk menyempurnakan garis keturunan Hunyuan yang lengkap.
Tidak mudah bagi leluhur untuk menyempurnakan garis keturunan Hunyuan alam tertinggi. Aku tahu, aku hanya membutuhkan beberapa bahan mayat. Luo Feng berkata, saya juga menghubungi negara kuno Yanfeng dan 3 ras alien utama pada saat yang bersamaan. Siapapun yang memberikan lebih banyak bahan mayat, saya pada akhirnya akan berdagang dengan pihak itu. Bernegosiasi dengan 5 pihak pada saat yang sama? Lord Leifer mengangguk sedikit. Oke, negara kuno guntur kita akan membahas masalah ini secara internal. Untuk harta karun level ini, wajar jika 5 pihak bernegosiasi pada saat yang sama. Saya harap dalam 3 hari, negara kuno guntur dapat memberi saya jawaban. Luo Feng berkata, melemparkan jimat, hubungi saya melalui jimat ini ketika saatnya tiba. 4 hal yang paling berharga, negara kuno guntur kita bersedia membayar harga tinggi untuk membeli. Tuan Leifu mengambil jimat itu dan berkata, jangan khawatir, saya pasti akan memberi Anda kondisi yang sangat memuaskan. Luo Feng mengangguk, lalu menghilang tanpa suara. Tuan Leifu menyaksikan adegan ini. Inkarnasi benar-benar memusnahkan dirinya sendiri, dan bahkan informasi kontak harus dilewatkan melalui jimat. Jubah hitam yang sangat hati-hati. Tuan Leifu melirik jimat itu. Dia sangat ingin tahu tentang identitas orang kuat berwajah emas berjubah hitam, tetapi jelas bahwa Luo Feng sangat berhati-hati dalam melakukan sesuatu, dan sangat sulit untuk mengeksplorasi identitasnya. Saya menghubungi Tuan Leifu dan Kaisar Xuan pada saat yang sama, dan sekarang saya menunggu hasilnya. Luo Feng berpikir di kota Huyang. Kaisar Xuan memiliki kemampuan untuk mengkloning dirinya sendiri, dan karena dia sangat sombong, dia harus menyelamatkan muka saat melakukan sesuatu. Sebaliknya, Kaisar lain mempercayakan banyak hal kepada Kaisar Xuan, dan Kaisar Xuan meremehkan melakukan sesuatu untuk keuntungannya sendiri. Jadi juga mudah untuk menemukan klon Kaisar Xuan. Saya tidak tahu kondisi apa yang dapat ditawarkan kedua keluarga ini. Luo Feng mengatakan dia sedang bernegosiasi dengan 5 pihak, tetapi sebenarnya dia sedang bernegosiasi dengan 2 pihak. Di aula yang menjulang tinggi di Thunder Mountain. 9 raja duduk secara terpisah, mereka adalah tubuh nyata atau inkarnasi. Semua orang. Raja Lei Xiao yang berkuasa saat ini melihat sekeliling dan berkata, baru saja, orang kuat berjubah hitam dan berwajah emas ingin menjual salinan, buah 1000 mimpi, kepada kami. Karena harga buah 1000 impian tidak melebihi 3 miliar, tidak perlu melaporkannya. Leluhur, terserah kita bersembilan untuk memutuskan melalui diskusi. 4 harta yang paling dihargai oleh nenek moyang kedua negara dan 3 ras alien. 2 yang pertama, sisa-sisa kehidupan khusus dan teknik rahasia yang ditinggalkan oleh Yuan, kedua leluhur secara pribadi akan datang untuk bernegosiasi dan mementingkan mereka. Keingintahuan senilai lebih dari 1 miliar dolar? Untuk kredit di bawah 3 miliar, Raja dapat memutuskan secara kolektif. Hanya dengan lebih dari 3 miliar kredit, leluhur akan bernegosiasi secara pribadi. Nilai harta rahasia alam harus ditentukan oleh Raja terlebih dahulu. Jika melebihi tingkat misteri pola rahasia, Gunung Guntur, itu akan dilaporkan kepada leluhur. Jika tidak, Raja dapat memutuskan. Bagaimanapun, harta rahasia yang lebih rendah dari Gunung Guntur tidak banyak berguna bagi leluhur Guntur. Benarkah kehendak spiritual Hei Pao melampaui tingkat Raja Dewa? Apakah pikiran dan kemauannya begitu kuat? Masing-masing raja tidak terlalu peduli dengan harta langka, melainkan peduli dengan kekuatan orang kuat berjubah hitam dan berwajah emas. Saya mencoba menghubunginya menggunakan metode rahasia spiritual saya. Lord Leif berkata, saya dapat memastikan bahwa kehendak spiritualnya memang telah melampaui tingkat Raja Dewa. Orang kuat seperti ini adalah yang paling merepotkan. Satu lagi muncul. Banyak raja di kerajaan kuno Guntur yang sangat tidak senang. Orang kuat seperti ini terlalu terkendali untuk mereka. Mungkin hanya 3 raja dari garis keturunan Thunder yang lebih baik. Mereka cukup sadar dan mereka mungkin telah mengurangi kekuatan mereka. Mari kita bicara tentang bisnis. Tuan Lei Xiao berkata, jubah hitam itu mengatakan bahwa yang dia butuhkan adalah bahan mayat dari makhluk garis keturunan Hunyuan alam pamungkas, yang dapat berasal dari makhluk yang berbeda, semakin banyak semakin baik. Pada saat yang sama, dia ketika bernegosiasi dengan 5 pihak, siapapun yang memberi lebih banyak akan memutuskan pihak mana yang pada akhirnya akan dia tangani. Apa yang dia inginkan dari bahan mayat ini? Fragmen ini tidak dapat mengekstrak garis keturunan Cao Yuan. Memberi makan binatang alam? Gunakan bahan-bahan ini untuk mengolah tubuh fisik? Pelajari rahasia materi dan pahami jalan besar?
Jubah hitam ini memiliki pikiran dan kemauan yang kuat. Dia mungkin menggunakan bahan-bahan ini untuk memperkuat tubuhnya. Jika tubuh dan pikirannya kuat, akan lebih sulit untuk dihadapi. Para raja memiliki berbagai spekulasi. Mayat garis keturunan Hunyuan di alam utama memiliki banyak kegunaan, tetapi dengan sejumlah kecil bahan yang tidak lengkap, kegunaannya jauh lebih sedikit. Raja-raja ini tidak peduli dengan buah seribu mimpi, tetapi mereka sangat prihatin tentang apakah kekuatan orang kuat berjubah hitam dan berwajah emas akan semakin ditingkatkan. Semuanya, mari kita bicara tentang bisnis. Tuan Lei Xiao berkata lagi. Itu hanya sepotong buah seribu mimpi. Beri dia 20 hingga 30% dari bahan mayat. Para raja tidak peduli. Bahkan jika mereka bertukar bahan, mereka pada akhirnya akan diberikan kepada leluhur Guntur. Hadiah yang diberikan kepada mereka oleh leluhur Guntur tidak banyak. 3 ras alien utama diangkut ke benua asal kita dari dunia asal lain. Jadi apa yang mereka bawa semuanya adalah benda berharga. Entah harta rahasia di luar tingkat Raja Dewa, atau salinan halus dari garis keturunan Hunyuan Pamungkas, atau mayat lengkap dari garis keturunan Hunyuan utama. Bahkan jika Anda membawa sejumlah kecil bahan mayat seperti makhluk garis keturunan Hunyuan terbaik, bernilai rendah ini, Anda tidak akan membawa banyak. Ya, puing-puing yang dibawa oleh 3 ras alien utama umumnya adalah sisa kehidupan sumber caotik yang lebih rendah. Jubah hitam ini hanya membutuhkan mayat dimutilasi dari makhluk garis keturunan Hunyuan alam tertinggi, dan 3 ras alien utama tidak dapat memberimu banyak. Sebaliknya, negara kuno Yanfeng mungkin menghasilkan banyak bahan yang tidak lengkap. Sejumlah kecil bahan mayat tidak dapat digunakan untuk menyempurnakan garis keturunan lengkap, sehingga hanya dapat dibuang ke rumah harta karun. 23% bahan mayat memang cukup. Mereka tidak mau memberi terlalu banyak, karena mereka khawatir orang kuat berjubah hitam dan berwajah emas itu akan jauh lebih kuat. Kalau begitu mari kita ambil 30%. Tuan Lei Xiao membuat keputusan. Di dalam perbendaharaan adalah mayat dimutilasi dari 2 makhluk garis keturunan Chaotic Origin dari alam tertinggi. Satu menyumbang 12% dari mayat, dan yang lainnya menyumbang 17% dari mayat. Sebanyak 29%. Dengan kata lain, itu setara dengan 30% dari bahan mayat. Di kerajaan kuno Yanfeng, 12 kaisar juga mendiskusikan masalah ini. Buah seribu mimpi benar-benar diperoleh oleh jubah hitam. Di Jiu Feng berkata, menurut pendapat saya, tidak perlu memberinya terlalu banyak. Dia menggunakan buah seribu mimpi sebagai gantinya. Jelas dia membutuhkan garis keturunan sumber kekacauan dari alam tertinggi. Bahan biologis, jika dia membutuhkannya, kita harus memberinya lebih sedikit. Para leluhur tidak terlalu memperhatikan buah seribu mimpi. Dikong juga berkata. Mendengus? Dian berkata dengan dingin, keempat harta itu semuanya dibutuhkan oleh leluhur. Meskipun nilai buah seribu impian sedikit lebih rendah, kami kaisar dapat membuat keputusan kolektif. Tapi, leluhur pada akhirnya akan memeriksa setiap keputusan kolektif yang kita buat. Anda sangat ceroboh. Begitu leluhur marah, siapa yang akan menanggung konsekuensinya? Menurut saya, setidaknya harus ada syarat bahwa leluhur tidak akan marah. Setidaknya itu seharusnya tidak membuat leluhur marah. Di 11 juga berkata. Saya pikir 20% hingga 30% adalah benar. Dicu berkata, 20% hingga 30% mayat garis keturunan Hunyuan di alam pamungkas jelas tidak rendah. Kamu harus memilih yang dari mayat yang berbeda. Dian berkata, kalau tidak, mungkin dia memiliki metode rahasia khusus yang dapat mengekstrak garis keturunan. Para kaisar berdiskusi. Difu melihat pemandangan ini. Semua orang. Kaisar akhirnya berbicara, sekarang ada bahan yang tidak lengkap dari 3 mayat garis keturunan Hunyuan tertinggi di rumah harta karun, yang berjumlah total 50% dari bahan mayat. Saya pikir saya bisa mengeluarkan semuanya dan membeli buah seribu impian ini. Semuanya? Semua orang yang hadir memandang Difu. Dalam benak para kaisar, mereka memiliki pemahaman umum tentang nilai buah seribu mimpi, dan secara umum diyakini bahwa 20 hingga 30% dari mayat garis keturunan Hunyuan Pamungkas hampir sama. Sekarang suami kaisar mengusulkan mayat 50% penuh, yang benar-benar mengejutkan semua kaisar. 50%. Dian mengerutkan kening dan menatap Dihu, bahkan jika itu berasal dari mayat yang berbeda, 50% bahan mayat terlalu berlebihan.
Kaisar lain tidak mengatakan apa-apa dan menatap suami kaisar. Suami kaisar tersenyum sedikit, 50% bahan tubuh, apakah itu banyak? Menurut pendapat saya, itu tidak banyak sama sekali. Saya pikir itu cukup banyak. Diwan juga mengerutkan kening dan berkata, Di Husban, apakah kamu sengaja mengambil harta klan dan memberikannya ke jubah hitam ini? Apakah kamu tahu jubah hitam ini? Difu tidak mengatakan apa-apa, tetapi ekspresinya menjadi dingin. Ini adalah diskusi kolektif antara kaisar. Dishuan memarahi, setiap kaisar dapat mengungkapkan pendapatnya sendiri. Kaisar baru saja mengajukan pendapat, Diwan, Anda mengatakan bahwa dia sengaja mengirim harta karun ke Heipao? Diwan, kamu melangkah terlalu jauh. Kaisar baru saja mengemukakan pendapatnya. Keputusan akhir harus dibuat secara kolektif. Di Jiufeng juga berbicara, cukup tidak puas. HMPH. Diwan mencibir, saya ingin melihat alasan apa yang dimiliki Di Huo. Suami kaisar melirik Diwan, di antara 13 kaisar, kamu telah menyebabkan masalah terbesar bagi keluarga kerajaan. Kamu adalah yang paling tidak memenuhi syarat untuk mengatakan ini. Ekspresi Diwan berubah dan dia berteriak dengan marah, Di Husban, kamu menargetkanku lagi dan lagi. Hari ini, kamulah yang menargetkanku. Kaisar Fu menatapnya dengan dingin, saya adalah kaisar penguasa kontemporer. Apakah saya menutup mata terhadap kekacauan Anda? Kenapa, kita akan secara kolektif mendiskusikan kekacauanmu hari ini? Diwan mencibir, itu saja, jangan sebutkan ini, saya ingin melihat mengapa Anda ingin menukar 50% bahan mayat dengan buah 1000 mimpi. Kaisar melihat sekeliling, mari kita lanjutkan berbicara tentang bisnis. Saya ingin bertanya, apakah Anda kaisar dengan tulus ingin membeli buah 1000 impian ini? Atau apakah Anda tidak ingin membelinya? Banyak kaisar yang hadir terkejut. Jika Anda hanya menawar 30% bahan mayat, apakah Anda pikir Anda dapat membeli buah 1000 mimpi? Difu bertanya lagi, saya yakin semua orang tahu bahwa kerajaan Guntur kuno memiliki lebih banyak bahan mayat daripada kita, dan mereka juga dapat menawar 34%. Dan 3 ras alien utama umumnya menawar lebih tinggi dari 2 negara kuno kita. Saya khawatir 3 ras alien utama tidak memiliki begitu banyak bahan mayat. Kata Diwan. 3 ras alien utama akan menawarkan kondisi lain, seperti sejumlah kecil sisa-sisa, kehidupan sumber caotik yang lebih rendah. Difu berkata, singkatnya, berdasarkan pemahaman saya tentang 3 ras alien utama, tawaran mereka harus lebih tinggi daripada 2 negara kuno. Para kaisar yang hadir terdiam. Ya, ini selalu terjadi. Tidak ada harta langka seperti itu di kampung halaman 3 ras asing utama, dan mereka bersedia membayar harga yang lebih tinggi untuk setiap harta langka. Tetapi nenek moyang kedua negara menjadi terlalu banyak, dan mereka menjadi lebih pilih-pilih. Semua orang tahu bahwa kutipan itu adalah 30% dari bahan mayat. Kemungkinan keberhasilan sangat rendah. Hanya saja aku tidak akan disalahkan oleh leluhur. Difu berkata, jika Anda dengan tulus ingin membeli buah 1000 impian untuk leluhur, tawarannya harus melebihi. 4 hanya dengan menjadi bahan mayat kita dapat berharap untuk melampaui 3 ras alien utama dan memenangkan buah 1000 mimpi. Total di rumah harta karun kami hanya 50%, tawarannya 40%, dan tawarannya 50%. Apakah ada perbedaan besar bagi kita? Apa yang bisa kita lakukan dengan bahan yang tersisa? Difu berkata, dengan 40% bahan mayat, kemungkinan keberhasilan masih belum tinggi. Saya memperkirakan bahwa tawaran dari 3 ras alien utama umumnya akan berada di kisaran ini, atau bahkan mungkin lebih tinggi. Dengan 50% bahan mayat, saya bisa berharap untuk menjadi lebih hebat? Membayar harga setinggi itu untuk memaksa buah 1000 impian ini? Diwan mencibir. Jangan lupa. Difu melihat sekeliling, benua asal telah memasuki tahap akhir. Para kaisar yang hadir bersemangat di dalam hati mereka. Seiring berjalannya waktu, harta karun teratas yang dihasilkan di alam mimpi akan menjadi semakin langka. Difu berkata, dan sebelum akhir benua asal, kita harus meninggalkan benua asal. Buah 1000 mimpi mungkin tidak banyak berguna bagi leluhur. Tapi itu sangat berguna bagi kami. 11 kaisar lainnya tersentuh di hati mereka. Bisakah harta karun terbaik ini juga mendapat giliran kita? Dikong tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, matanya berbinar.
Karena dibeli untuk leluhur, tidak ada yang terlalu memperhatikannya. Tetapi jika Anda mengambilnya sendiri, jumlah yang saya berutang kepada klan tidak terlalu tinggi. Difu berkata, saya akan mengambil inisiatif untuk melamar leluhur untuk membeli buah 1000 impian ini. Saya akan menanggung apa yang disebut harga itu sendiri. Kaisar yang diam selama ini mencerahkan matanya dan berkata, saya juga akan mendaftar. Di antara 12 kaisar yang hadir, dalam hal hutang, Kaisar Ju dan Kaisar Hu berhutang paling sedikit kepada klan, dan mereka semua masih memiliki cukup uang untuk membeli buah 1000 mimpi. Jadi itu rencanamu. Kami akan meninggalkan benua asal di masa depan. Kami tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta karun terbaik seperti itu di masa depan. Masing-masing kaisar ini sedikit bersemangat. Mereka tidak akan bisa hidup di era berikutnya dari benua asal. Setelah meninggalkan benua asal, mereka tidak akan bisa bertahan hidup. Ingin mendapatkan tingkat harta karun ini. Itu terlalu sulit. Tidakkah Anda melihat bahwa 3 ras alien utama menerobos dunia dan berteleportasi ke benua asal, dan membayar harga setinggi itu? Apakah mereka semua bersedia membeli buah 1000 mimpi? Kami tidak mampu membelinya. Dikong, Dicu dan yang lainnya semuanya sangat serakah. Nenek moyang kedua negara membuat kaisar dan raja dari kedua negara kuno menanggung hutang besar. Para kaisar dan raja menginginkan lebih banyak harta karun? Anda harus melunasi hutang Anda terlebih dahulu. Jadi semua orang bekerja keras untuk mengumpulkan harta karun teratas. Kedua leluhur tidak perlu menghabiskan pemikiran dan energi apapun, dan kaisar dan raja ini mempersembahkan banyak harta. Saya bersedia membelinya seharga 50% dari bahan mayat. Dan saya juga akan berinisiatif untuk mengajukan permohonan untuk membeli buah 1000 impian dari leluhur. Tidak peduli seberapa tinggi harganya, saya akan menanggungnya sendiri. Difu melihat sekeliling, jika Anda memberikan 50% bahan mayat, semua orang masih memiliki opini. Oke. Diji mengangguk, ketika saatnya tiba, saya akan melamar ke leluhur, dan semua orang akan mengandalkan kemampuan mereka. Suami kaisar juga mengangguk. Difu memang menginginkan buah 1000 mimpi. Setelah mengambilnya, Anda dapat mengalami ribuan reinkarnasi dalam mimpi, berlatih serta di dunia mimpi, mengumpulkan wawasan, dan mengasah jiwa Anda. Harta seperti itu sangat berharga. Artinya, nenek moyang kedua negara yang telah mencapai tingkat praktik yang sangat tinggi dan telah memperoleh harta serupa tidak terlalu peduli. Buah Qianmeng memiliki efek terbaik saat dikonsumsi untuk pertama kalinya. Kedua dan ketiga kalinya di masa depan, bantuan akan menjadi semakin sedikit. Saya tidak keberatan. Di Xuan mengangguk. Suamiku, kamu bisa menanggungnya sendiri, tentu saja kamu tidak keberatan. Dikong menghela nafas. Sayang sekali aku tidak mampu membelinya. Dicu menggelengkan kepalanya. Tidak ada kaisar yang keberatan. Bahkan Dian tidak keberatan saat ini. Mereka bisa melihat bahwa keputusan kaisar pasti akan melebihi setengahnya. Kalau begitu masalahnya diselesaikan. Difu mengangguk. Suami Dian tiba-tiba berkata, jika Hei Pao menyetujui transaksi ini, bisakah saya menontonnya? Difu melirik Dian, tersenyum dan mengangguk, tentu saja. Dian mengangguk. Istana Kaisarian. Dian, Diwu, dan di11 berkumpul bersama. Saudaraku, apakah kamu akan menonton transaksi ini? Diwu memandang Dian dengan bingung. Dian mengangguk, kamu harus tahu bahwa aku adalah yang pertama di seluruh keluarga kerajaan yang menjadi kaisar, dan suamiku adalah yang kedua menjadi kaisar. Pada saat itu, kami berdua mengolah garis keturunan Hunyuan dan memiliki hubungan yang mendalam. Saya juga banyak membantunya. Diwu dan di11 sama-sama mengangguk. Di seluruh keluarga kerajaan, saya harus mengenal Difu yang terbaik. Dian berkata, saya selalu ingin memenangkan Difu untuk bergabung dengan kami. Setelah meninggalkan benua asal, kami berempat bisa bekerja sama. Dengan keterampilan formasi Difu, jika dia bergabung dengan kami, kekuatan tim kami setidaknya akan berlipat ganda. Diwu mengangguk, tapi saudaraku, kamu telah mencoba memenangkan hati kami begitu lama, dan dia bahkan tidak peduli. Iya. Dian mengangguk, temperamen suamiku lembut di permukaan, tapi sebenarnya dia sangat tegas. Saat itu, dia tidak ragu untuk melepaskan garis keturunan Hunyuan dan memilih untuk bereinkarnasi. Ada juga keputusan kolektif yang dibuat oleh kaisar sebelumnya. Dia kadang-kadang memberi saya wajah,
tapi terkadang dia berdiri tepat di seberang saya. Dia tidak terpengaruh oleh kebaikan. Saya tidak bisa memengaruhi apa yang dia putuskan. Dian berkata, saya sudah tahu sejak lama bahwa tidak mungkin dia bergabung dengan kami. Hanya saja kali ini, sangat jarang baginya untuk begitu bersikeras dengan caranya sendiri. Dian berkata, meskipun penjelasannya cukup, dia sendiri menginginkan buah 1000 mimpi, tapi aku sudah terlalu lama bersamanya, dan dia jadi aku memutuskan, ada sesuatu yang tidak beres, jadi aku akan menonton transaksi ini, dan kebetulan aku cukup tertarik dengan jubah hitam itu. Dian, jangan menjadi musuh Dihu. Di 11, yang diam selama ini, berkata, kamu tidak bisa melawannya. Dian terkejut, menatap istrinya, dan tersenyum, aku tahu. Tanpa bantuan objek eksternal, menggunakan formasi untuk menyempurnakan tubuh menjadi bentuk kehidupan pamungkas, hanya Difu di benua asal yang bisa melakukannya. Bentuk kehidupan alam tertinggi, dari orang-orang kuat lainnya mengandalkan garis keturunan sumber kekacauan atau banyak bahan sumber kekacauan yang berharga. Pencapaian formasi Difu luar biasa, dan dia juga bertukar harta rahasia formasi yang kuat dengan leluhur, jadi kekuatannya secara alami bahkan lebih menakutkan. Ini masih di permukaan. Dian tahu betul bahwa Dihu selalu bisa bersembunyi. Dalam hal perhitungan, siapa di benua asal yang bisa melampaui dia? Dian berkata, sejujurnya, meskipun semua orang mengatakan bahwa identitas jubah hitam misterius dan tidak diketahui, jika ada orang dari 2 negara kuno yang dapat menebak identitasnya, saya pikir Dihu adalah yang pertama yang dapat diduga. Kali ini Hei Pao bertarung melawan Di Jiufeng dan Diwu, dapat dipastikan bahwa Hei Pao memiliki tubuh yang tidak kurang dari bentuk kehidupan pamungkas. Dian berkata, tubuh fisik itu menakutkan, dan kehendak spiritual melampaui tingkat Dewa Raja. Bagaimanapun, Kaisar Borer telah dibudidayakan oleh sumber daya keluarga kerajaan, jubah hitam ini dapat mencapai level ini sebagai praktisi menganggur, yang bahkan lebih menakutkan daripada Kaisar Bo. Saya merasa bahwa mungkin ada hubungan antara Dihu dan jubah hitam. Kata Dian. Benua asal telah memasuki tahap akhir, jadi kita harus lebih perhatian. Dian memandang Di 11 dan Diwu, setiap kesempatan besar, kita bertiga harus memperjuangkannya. Kekuatan di benua asal terbatas pada batas atas alam tertinggi. Jadi, selama mereka bisa ikut campur, kita bisa campur tangan. Semakin banyak peluang yang kami menangkan, semakin kuat kami. Hanya ketika kita meninggalkan benua asal di masa depan, kita bertiga dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Kata Dian. Diwu dan Di 11 sama-sama mengangguk. Mereka tidak meremehkan peluang biasa, tetapi sumber daya yang berharga. Jika mereka dapat campur tangan, mereka tidak akan pernah melepaskannya. Luo Feng menerima balasan dari 2 kerajaan kuno. Kerajaan kuno Guntur bersedia menyediakan sekitar 30% dari bahan mayat. 30% bahan mayat ini berasal dari 2 mayat berbeda dari garis keturunan Hunyuan di alam tertinggi. Kerajaan kuno Yanfeng bersedia menyediakan sekitar 50% bahan mayat, yang berasal dari 3 mayat garis keturunan Hunyuan yang berbeda di alam pamungkas. Kerajaan kuno Yanfeng telah memberikan begitu banyak? Luo Feng terkejut. Kondisi yang diberikan oleh negara kuno Yanfeng sangat bagus. Bahkan jika mereka bernegosiasi dengan 3 ras asing utama, kondisi negara kuno Yanfeng mungkin akan menjadi yang terbaik. Kondisi negara kuno Yanfeng Anda sedikit lebih baik daripada 3 ras asing utama. Aku bersedia menjual buah 1000 impian kepadamu. Luo Feng menanggapi kerajaan kuno Yanfeng melalui jimat, dan kedua belah pihak juga menentukan waktu dan tempat untuk serah terima. Sebuah kota kecil bernama Kota Puncak Salju di perbatasan kerajaan Yanfeng kuno. Kota ini dibangun di puncak gunung yang megah. Salju turun sepanjang tahun. Tidak banyak praktisi yang tinggal di sini, hanya beberapa miliar. Titik tertinggi di kota ini juga merupakan puncak tertinggi dari seluruh pegunungan yang megah. Saat ini, ditutup sepenuhnya dan semua praktisi dilarang mendekat. Ya. Luo Feng, mengenakan jubah hitam dan topeng emas, muncul di langit. Karena dia memperdagangkan 1000 buah mimpi, Luo Feng ingin mencegah kerajaan Yanfeng kuno merebutnya, jadi kali ini tubuhnya berada dalam keadaan di mana dia bisa meledakkan kekuatan terkuat, mencapai bentuk kehidupan dunia dengan cadangan energi 56 kali penuh dari tubuh dewa yang sempurna, dan Luo Feng juga membawa menara bintang. Luo Feng mengambil langkah dan mencapai puncak gunung.
Sudah ada dua sosok di puncak gunung, dan aura mereka secara alami mempengaruhi dunia sekitarnya. Mereka adalah Difu dan Dian. Ini dia. Difu dan Dian juga melihat orang kuat berjubah hitam dan berwajah emas itu muncul.